Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaden Januri, mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung, akan mempresentasikan mata kuliah simulasi bisnis mengenai model bisnis kanvas dari mata kuliah dosen pengampu Bapak Dani Kusnadi SEMM. Baik, dalam kesempatan ini presentasi yang saya sampaikan mengenai tentang model bisnis kanvasnya, yaitu tentang aktivitas pekerjaan saya sebagai penyiar tradisional dengan brand nama Kang Jen Terapi, dimana partner bisnis saya yaitu terdiri dari mitra utama yang mendukung operasional terapi tradisional saya, yaitu Dinkes dan Perkumpulan Bekam Indonesia atau Asosiasi Terapis, yang dimana mendukung legalitas, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi sebagai terapis. Lalu adanya supplier alat terapi dan herbal sebagai penyedia alat bekam, alat termasuk jarum akupunturnya, minyak herbalnya, dan bahan pendukung lainnya. Juga mitra saya itu para praktis Tibur Nabawi, ya, rekan-rekan seperjuangan yang juga mungkin mempromosikan, sama-sama mempromosikan di lokasinya masing-masing, terus termasuk DKM, ya, yang juga merekomendasikan terapi ini kepada jamaahnya ataupun ustadzah, ya. Mendukung pendekatan secara islami melalui edukasi ceramahnya, serta kerjasama dengan kegiatan di masjid seperti mengadakan bakti sosial dan sebagainya. Lalu juga mitra utama kami yaitu platform YouTube atau medsos, ya, di Instagram dan TikTok sebagai kanal promosi dan edukasi digital. Lalu aktivitas utamanya, di mana kegiatan inti yang menghasilkan nilai bagi pelanggan adalah yang pertama edukasi kesehatan yang berupa konten-konten digital, ya, dan juga adanya penyuluhan atau kelas offline, ya, juga adanya pelatihan-pelatihan. Lalu adanya promosi digital, jadi pembuatan konten di media sosial untuk menarik pelanggan, termasuk di grup WA, ya, sebagai basic database, ya, para pelanggan dari Kang Jen Terapi. Ini juga adanya pelatihan itu untuk kegiatannya meningkatkan keterampilan para terapis serta pelatihan di komunitas yang ikut serta dalam kegiatan bakti sosial, ya, biasanya. Lalu aktivitas sehari-hari, ya, menjalankan pelayanan bekamnya, pijatnya, akupuntur, serta herbal. Layanan utama yaitu sebagai penyembuhan tradisional. Lalu yang ketiga adalah sumber daya utamanya, itu adanya aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan pelayanan kami, yaitu dengan SDM terapis yang bersertifikasi nasional dan dari lembaga pelatihan keterampilan lokal. Alat terapi dan herbal. Lalu adanya tempat praktek kami, alhamdulillah, di Bale Endah, tepatnya di Jalan Adipati Kertamana nomor 19 depan SDN Korpri Bale Endah. Adanya media sosial dan tim konten kreatornya, terus sarana digital berupa kamera, software editing, dan website. Lalu proporsi nilainya adalah
nilai yang unik yang membedakan kajian terapi dengan pengobatan lain, yaitu metode alami dan sesuai sunnah tentunya ala Nabi, lalu profesional dengan pendekatan Islami, solusi holistik, jadi memberikan pelayanan secara menyeluruh dari mulai pemeriksaan atau diagnosa secara fisik, wawancara gitu ya, lalu secara mental dan konsultasi secara spiritual juga ya, seperti itu. Jadi holistik ini menggabungkan sinergi diagnosa, pengamatan dari lidah, perabaan nadi ya, lalu iris mata, wawancara sampai ke rekomendasi titik terapi ya, seperti itu. Jadi juga merekomendasikan apa-apa yang harus banyak dikonsumsi dan apa-apa yang harus dihindari. Lalu terapinya aman, lembut, dan tentunya ramah terhadap pelayanan kepada pelanggan. Hubungan dengan pelanggan atau customer relationship, yaitu bagaimana kita cara membangun hubungan yang kuat dengan, yang pertama ada adanya konsultasi yang fleksibel ya, jadi diagnosa pun bisa secara online gitu kan, pengamatan lidah dan sebagainya gitu, dengan wawancara dan sebagainya kalau si pasien membutuhkan hanya herbalnya saja. Layanan setelah terapi, maka kita rekomendasikan lanjutan terapinya, dan kita rekomendasikan herbalnya, bisa herbal yang sudah ada berizin BPOM gitu ya, atau bisa membuat rebusan-rebusan di rumah atau seduhan ya. Lalu menjaga pola makan, berolahraga, serta memberitahukan makanan apa yang harus dihindari ya, dan banyak dikonsumsi. Program loyalitas, ada reward bagi pelanggan tetap ya, berupa diskon, ada hadiah berupa herbal dan sebagainya. Grup edukasi, yaitu adanya komunitas WhatsApp atau Telegram grup yang memberikan informasi-informasi edukasi seputar kesehatan tradisional, juga edukasi dan informasi. Lalu saluran distribusinya, cara produk dan jasa disampaikan ke pelanggan melalui medsos ya, brosur dan testimoni, websitenya ya, di blog dan Google bisnisnya gitu ya. Terus kerjasama dengan masjid tadi dan komunitas, event edukasi kesehatan ya, melalui penyuluhan dengan posbindu lansia atau posyandu dan sebagainya. Lalu segmen pelanggannya, jadi di usia 30 sampai 60 tahun, ingin tentunya orang-orang yang ingin hidup sehat secara alami ya, lebih memilih pengobatan alami dibanding dengan kimia gitu ya, mengalami orang-orang yang merasakan pegel, stres, kelelahan dan sebagainya. Lalu penderita penyakit yang sifatnya kronis ringan gitu ya, jadi belum degeneratif. Dan orang-orang tentunya yang mencintai pengobatan sunnah, biasanya ya memang jamaah-jamaah pengajian ya. Pasien yang mencari metode suplemen herbal yang atau yang alami. Ini struktur biayanya, yaitu adanya sewa tempat atau klinik, pembelian alat terapi dan herbal, promosi digital atau biaya iklan, pembuatan konten, pelatihan terapis, dan tentunya sebagai pengelola operasionalnya ada gaji karyawan dan tim operasional. Dan yang terakhir yaitu pendapatannya ya tentunya dari hasil kita memberikan layanan terapi ya, lalu adanya penjualan herbal, adanya affiliate herbal ya, melalui edukasi-edukasi, dan adanya kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan secara tradisional, baik itu di masjid, baik itu di